DPR RI bersama dengan pemerintah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi Undang-Undang KUHP pada rapat paripurna DPR RI ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Sebelumnya pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP berlangsung dari periode sebelumnya dan dilanjutkan pada periode saat ini. Karenanya, pembahasan terhadap draft Undang-Undang KUHP telah berlangsung komprehensif dan mendalam. Harapannya, undang-undang ini bisa mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat sesuai perkembangan zaman. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan, pengesahan rancangan Undang-Undang KUHP membawa misi dekolonisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi atas hukum pidana yang berlaku di Indonesia. DPR RI menilai KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama 76 tahun sudah tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Untuk itu, pengesahannya akan menjadi sumber hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional. Lebih lanjut, Undang-Undang KUHP bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan pada proses pemidanaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian konflik hukum dan penghormatan nilai HAM, serta memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia. Pengesahan rancangan Undang-Undang KUHP dinilai sebagai langkah besar Indonesia untuk mereformasi hukum pidana untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Pengesahan ini telah disetujui pada pengambilan keputusan tingkat 2 oleh seluruh fraksi, sementara fraksi PKS menyetujui dengan catatan. Muatan RUU tentang KUHP yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jera dan pembalasan, tapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Penyemuran RUU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan bertindak sewenang-wenang dari para penegak hukum. Dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya, contempt of court dan pasal-pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat dicarikan jalan tengahnya. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang baru saja disahkan dalam paripurna DPR RI diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam upaya menegakkan hukum pidana yang sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli menyampaikan, Undang-Undang KUHP baru diharapkan dapat mengatur ketertiban berbangsa dan bernegara sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia di era modern saat ini. Jaki Uli menambahkan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan implementasi beberapa pasal baru pada Undang-Undang KUHP, seperti hubungan di luar pernikahan dan ketertiban bersosial media. Karena pemerintah sudah mengatur hukum acara dan ketetapan hukum yang jelas untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Jadi di masyarakat sebenarnya yang diragukan itu adalah pasal-pasal yang mereka merasa bahwa ini hal-hal baru. Seperti misalnya menginap di hotel bukan dengan istrinya lah, kira-kira seperti itu. Tapi itu tentunya kita mesti menerapkan hukum ini, tentu ada hukum acaranya yang betul berjalan. Dan ada peraturan atau ketentuan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Jadi tunggulah, bersabar sedikit. Bahwa itu kan mesti ada bagaimana cara bermainnya pasal ini di lapangan. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyampaikan, negara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan gugatan atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi jika menilai terdapat masalah dalam penegakan dan implementasi Undang-Undang KUHP baru. Maka negara kita ini sebagai negara demokrasi yang sangat bagus, maka ada tempat yang khusus diberikan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan atau judicial review kepada undang-undang yang ada di Republik ini, yaitu MK. Silakan mengajukan ke sana, nanti di sana kita akan bertemu kembali
bertemu dari pemerintah, bertemu dengan wakil dari DPR untuk mempertahankan masing-masing pendapat kita terhadap pasal demi pasal yang ada. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.